Selamat datang di Sharing Cara. Di video kali ini, saya akan sharing mengenai desimal dan pecahan. Konsep pecahan. Untuk teman-teman bisa memahami konsep pecahan, coba lihat kotak ini sebagai satu kesatuan. Kalau saya bagi dua, artinya yang atas akan memiliki setengah bagian dari kotak tadi, dan yang bawah juga memiliki setengah bagian. Atau kalau misalkan saya bagi dua lagi, sehingga masing-masing kotak memiliki 1/4 bagian dari masing-masing satu kesatuan kotak sebelumnya. Nah, konsep seperti ini adalah konsep pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Sebuah pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang yang atas dan penyebut yang bawah. Pembilang atau numerator adalah angka di bagian atas yang dihitung atau diambil. Sedangkan penyebut atau denominator adalah angka di bagian bawah atau total seluruh bagian harus sama besar. Sebagai catatan, penyebut menunjukkan nilai tempat atau ukuran bagian. Pecahan hanya bisa dijumlahkan atau dikurangi jika penyebutnya sama. Bilangan desimal. Misalnya saya punya dua buah kotak dan satu kotak yang tidak lengkap. Artinya saya punya dua buah kotak sebagai satu kesatuan dan satu kotak yang tidak full atau cuma setengah dari kotak yang full tadi. Sehingga jumlah kotak saya bisa saya tulis sebagai 2,5. Atau begini. Misalnya saya punya 3 kotak utuh dan ada satu kotak yang tidak full. Untuk kotak utuhnya ini masih satu kesatuan, sedangkan yang tidak full ini adalah 3 bagian dari 4 pecahan tadi. Atau bisa saya tulis sebagai 3 ditambah 3/4. 3 yang awal ini merupakan kotak full, dan 3/4 ini adalah kotak yang tidak full. Atau boleh saya tulis nanti sebagai 3,75. Nah, konsep 2,5 dan 3,75 inilah yang disebut sebagai bilangan desimal. Bilangan desimal adalah cara lain untuk menuliskan pecahan yang memiliki penyebut berupa perpangkatan 10, ditandai dengan adanya tanda koma. Desimal menggunakan nilai tempat setelah koma. Contohnya kalau ada desimal 0,1, maka itu disebut 1/10. Kalau ada 0,01, itu berarti 1/100. Dan kalau ada 0,001, maka itu sama aja 1/1000. Mengubah pecahan menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal, ada dua metode utama. Metode pertama adalah metode pembagian langsung atau yang umum. Konsepnya adalah dengan melakukan pembilang dibagi penyebut menggunakan porogapit. Dan metode kedua yaitu menyamakan penyebut ke basis 10. Konsepnya, ubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya, lalu ditulis desimalnya. Sebagai contoh, dengan metode pembagian langsung, ubahlah 3/4 menjadi bilangan desimal. Berarti kita tulis secara langsung. 3 dibagi 4. Ini teknik yang namanya menggunakan porogapit. Karena 3 dibagi 4 itu nggak bisa, kita tambahin 0 di 3-nya. Kan jadi 0, di atasnya. 30 dibagi 4 itu dapat sekitar 7. Karena 7 kali 4 itu harus lebih kecil daripada 30. 28.
30 dikurang 28 dapat 2. Kemudian 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4, 20. Ini habis. Kalau misalkan sudah habis, artinya teknik porogapitnya selesai. Berarti desimal dari 3/4 sama dengan 0,75. Berikutnya, metode menyamakan penyebut ke basis 10. Ubahlah 3/25 menjadi desimal. Nah, untuk menjadi basis 10, kita tulis dulu 3/25. Ini nanti kita kali dengan bentuk pecahan yang sesuai. Hasilnya harus per bilangan basis 10 yang lebih besar dari 25, itu kan 100 ya. Atau bilangan terdekatnya yang lebih besar dari 25 adalah 100. 25 kali berapa biar hasilnya 100? Atau 100 dibagi 25 kan hasilnya adalah 4. Sehingga yang atasnya pun juga harus kita tulis 4. 3 dikali 4 dapat 12. Jadi bilangan desimalnya sama dengan 0,12. Untuk mengubah desimal menjadi pecahan, terdapat metode yang namanya berdasarkan nilai tempat. Konsepnya adalah menjadikan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Kalau angka di belakang koma cuma 1, ya berarti ntar per 10. Kalau di belakang koma ada 2, jadi per 100. Kalau di belakang koma ada 3, jadi per 1000. Kemudian bisa disederhanakan. Berikutnya, ada metode khusus untuk yang desimal berulang. Konsepnya bisa menggunakan aljabar untuk menghilangkan bagian yang berulangnya. Contoh untuk metode berdasarkan nilai tempat, misalkan 0,6 menjadi pecahan. Berarti 0,6, ini kan sama aja 6/10. Bilangan ini masih bisa kita sederhanain, sama-sama bisa dibagi FPB dari 6 dan 10, itu kan 2 ya. Berarti 6 dibagi 2 itu 3, 10 dibagi 2 itu 5. Pecahan dari 0,6 adalah 3/5. Berikutnya, metode khusus untuk desimal berulang. Kalau teman-teman ketemu soal dan dia desimal berulang, teman-teman bisa memanfaatkan aljabar. Kita misalkan dia sebagai X 0,333 dan seterusnya. Kedua ruas kita kali 10 berubah menjadi 10X sama dengan 3,3333. Nah, 10X ini kalau misalkan kita kurangi dengan X kan sama aja 3,333 dikurang 0,333. 10X dikurang X dapat 9X, 3,333 dikurang 0,333, karena desimalnya akan sama, berarti tinggal 3 dikurang 0, atau jawabannya 3. Sehingga X-nya 3/9, atau sama aja kalau dikecilin jadi 1/3. Ada nggak konsep lain? Konsep lainnya adalah kalau misalkan di metode bilangan berulang, teman-teman tinggal lihat banyaknya bilangan berulang. Contohnya kalau misalkan 0,333, berarti bilangan berulangnya cuma 3 ya. Berarti kalau 0,333, ini sama aja 3/9. Gimana sih kalau misalkan berulangnya 2 angka? Berarti 0,3434 misalnya. Ya udah kita ambil aja si 34, karena ada 2 angka berarti per 99. Uji pemahaman. Berikutnya, agar teman-teman memahami tentang pecahan dan desimal, mari kita coba kerjakan soal berikut.
Ubahlah pecahan berikut menjadi desimal. 4/5. 4/5 ini sama aja 4/5. Ini nanti akan dikali, hasilnya adalah bilangan basis 10 yang mendekati dengan 5. Itu kan 10 ya. Berarti ini sama-sama bisa dikali 2/2. Maka jadi 8/10 atau 0,8. Berikutnya 5/10, ini udah langsung 0,5. Yang berikutnya 3/9. Untuk mencari bilangan desimal 3 dibagi 9, kita bisa menggunakan teknik Power Gapit, yaitu 3 dibagi 9. Kan nggak bisa ya, berarti ini 30. Dibagi 9 itu dapatnya 3. 3 kali 9, 27. Ini 3. Karena ini akan terus berlanjut. Dan seterusnya akan terus berlanjut, berarti ini pasti bakalan 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Berikutnya, ubahlah desimal berikut menjadi sebuah pecahan. 0,45. 0,45 sama aja 45/100. Dia akan dibagi. FPB dari 45 dan 100 itu 5. Berarti 9/20. 0,2. 0,2 itu adalah 2/10. Sama-sama bisa dibagi. FPB 10 dan 2 adalah 2. Berarti 1/5. Satu lagi 0,555. Nah, ini kan sebetulnya sama aja dengan konsep aljabar tadi ya. Atau kalau misalkan ada bilangan yang berulang, berkurangnya itu sama, 1. Ini sama aja 5/9. Oke, itu dia tadi sharing mengenai pecahan dan desimal. Kalau teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman juga boleh sharing pendapat di kolom komentar dan menjawab pertanyaan yang tertera di soal. Like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya. Dan share ke teman-teman kamu agar kita bisa sharing bersama. Sampai jumpa di next video.